Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Seperti biasa saudara, saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan di mana kisah tersebut bisa menginspirasi, memotivasi, menghibur, menguatkan, bahkan memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan. Biar kiranya kisah yang saya bawakan bisa menjadi berkat. Saja kita berdoa saudara. Tuhan Yesus Bapa yang baik, pada saat ini kembali hamba datang kepadamu, mengucap syukur buat keadaan baik, sehat yang Tuhan berikan. Dan saat ini hamba akan membacakan sebuah kisah kehidupan. Kiranya kisah ini akan memberkati kami semua yang mendengar dan juga memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami perlu Engkau dalam hidup kami, dalam keadaan apapun. Mari Kau terus menyertai kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghibur hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghibur hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Amin, puji Tuhan. Sebuah kisah kehidupan dengan judul Ingatan yang Hilang. Seperti pencuri di malam hari, penyakit itu secara perlahan dan diam-diam menggerogoti kehidupan kami.
Suami saya, John, yang menjadi guru besar di sebuah universitas di belahan selatan California, pensiun pada usia 78 tahun. Pada musim panas berikutnya, kami mulai mengamati adanya perubahan dalam perilakunya. Ia mulai lupa akan janjinya dengan orang lain, lupa akan sebuah nama atau kata, dan sering tidak menyelesaikan ucapannya. Dan keadaannya terus memburuk. Selain kehilangan ingatan, ia juga sering bingung. Sulit bagi saya untuk mempercayai hal ini, apalagi untuk menerima dan menghadapinya. Masalah mulai muncul tatkala terjadi gempa di Whittier, California. John baru saja meletakkan secangkir susu ke dalam microwave untuk menghangatkannya. Dinding-dinding terguncang. Ketika ia menekan tombol start, tiba-tiba terjadi gempa. Dinding-dinding terguncang, pintu-pintu lemari terbuka, dan piring-piring berjatuhan. Saya segera berlari ke dapur. John berdiri di ambang pintu, sangat kebingungan. Yang diucapkannya hanyalah, "Saya tidak melakukannya. Saya hanya menyentuh tombol itu dan tiba-tiba terjadi ledakan. Saya hanya menyentuh tombol itu." Saya berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa ia tidak melakukan hal yang salah, karena saat itu sedang terjadi gempa. Namun penjelasan saya tak dapat menenangkannya. Ia terus berkata, "Saya hanya menyentuh tombol itu." Saat itu saya menyadari bahwa untuk mengatasi keadaan perlu dilakukan beberapa perubahan. Anak-anak kami tinggal di tanah seluas kurang lebih 2 hektar dekat Yosemite National Park di California. Saya pikir mungkin lebih bijaksana untuk pindah lebih dekat dengan anak-anak. Pikiran saya mengatakan bahwa hal itu adalah keputusan yang bijaksana. Namun hati saya mengatakan tidak. Bagaimana mungkin kami mencabut apa yang telah tertanam dengan kokoh dalam hidup kami dan memulai lagi dari bawah? Berada di balik dinding-dinding rumah kami yang sekarang, saya merasa aman dan tentram. Suatu malam, saya terus mondar-mandir dan merasa sangat gelisah. Saya tak mau pindah. Saya tak mau pindah. Ya Tuhan, tolonglah saya. Tiba-tiba saya merasa tenang. Kedamaian pun meliputi diri saya, seperti selimut hangat di malam yang dingin. Akhirnya saya menjual rumah dan kami pindah ke sebuah rumah kecil dekat tempat tinggal putra kami. Rumah kecil itu cukup memenuhi semua kebutuhan kami. John merasa puas, demikian pula saya. Untunglah John tak ingat lagi akan kebingungannya. Kesehatannya cukup baik. Ia membersihkan daun-daun yang rontok dan merawat pekarangan. Ada 39 pohon ek mengelilingi rumah kecil kami, sehingga John tak pernah kekurangan kerja. Meskipun demikian, ia harus diawasi dengan ketat, karena bila lelah, ia sering berbaring di tanah dan tertidur. Beberapa tahun terakhir menjadi tahun-tahun yang sulit. Ingatan John sama sekali tak berfungsi. Ia tak lagi mengenali putra kami dan menyebutnya laki-laki tua yang tinggal di rumah besar. Ketika putri kami berkunjung dan bertanya, "Ayah, apakah ayah masih mengenali saya?" John tersenyum dan berkata, "Kamu tahu, murid saya sangat banyak. Saya tak dapat mengingat nama mereka satu persatu." Ia bahkan tidak mengenali saya. Suatu hari ia mengambil Alkitab yang bertuliskan nama saya, lalu bertanya, "Nama siapa ini?"
Ketika saya memberitahukannya bahwa itu adalah nama saya dan bahwa saya adalah istrinya, ia tampak bingung dan bertanya, apakah kita menikah secara sah? Bagaimana mungkin ia dapat melupakan pernikahan kami yang sudah berlangsung 50 tahun? Itulah sebabnya saya belajar menghadapi keadaan. Saya mengunci pintu sehingga ia tak dapat berkeliaran pada malam hari. Saya juga menyembunyikan korek api. Ia sangat suka menyalakan api di tungku. Tetapi akhir-akhir ini ia menambahkan terlalu banyak kayu. Suatu malam ia terbangun dan menyelinap ke dapur sekitar pukul 3 dini hari. Ia membuat makan paginya sendiri. Makan pagi itu terdiri dari biji-bijian kering, sedikit bubur gandum mentah, selai kacang, jeli, penyedap rasa, kecap, dan campuran bubuk coklat. Ia menambahkannya dengan butiran jagung brondong yang masih mentah. Saya terbangun pada saat yang tepat dan menyadari bahwa saya harus mengunci kulkas dan menyembunyikan jagung brondong mentah itu. Saya tak mau tenggelam dalam frustasi. Saya telah memutuskan bahwa dengan anugerah Allah, apapun yang terjadi, saya akan membuat tahun ini menjadi tahun yang penuh tawa. Hari itu misalnya, saya membeli kue yang ditaburi biji-bijian. Saya meninggalkannya di atas meja dapur. Ketika kembali ke tempat itu beberapa saat kemudian, saya mendapati bak cuci piring penuh dengan potongan kue. Ketika saya tanyakan kepada John, ia menjawab, kue itu penuh dengan semut-semut kecil. Tampaknya saya berhasil. Suatu hari saya bangun pagi-pagi sambil berdiri di serambi. Saya mengamati belahan bulan yang mulai menghilang dan matahari yang mulai terbit. Saat itu adalah hari yang indah di bulan Mei, karena matahari bersinar sangat cerah di musim semi. Lalu terjadilah peristiwa itu. Terkadang hal ini sangat jarang terjadi. Kebingungan itu lenyap dari pikiran John. Suatu ketika ia berjalan keluar rumah, memetik 5 kuntum bunga berwarna keemasan, membawanya kepada saya seraya berkata, "Kau adalah bidadariku, aku mencintaimu." Bila Anda bertanya tentang definisi cinta, secara spontan saya akan menjawab, cinta adalah 5 kuntum bunga berwarna keemasan. 5 kuntum bunga berwarna emas itu benar-benar merupakan kenangan cinta saya, karena pada tanggal 15 Mei, 2 minggu sebelum hari ulang tahunnya yang ke-93, John terbangun pagi-pagi sekali dan mengatakan bahwa pundaknya sakit. Saya menolongnya mengenakan baju dan sandal, lalu membantunya duduk. Ia menyandarkan kepala pada tubuh saya, dan tak lama kemudian ia telah tiada. Kini ia telah berada di surga. Dengan dikelilingi sahabat, keluarga, dan disibukkan oleh berbagai pekerjaan, saya tidak terlalu berduka. Namun, duka itu mulai terasa saat untuk pertama kalinya saya menuliskan kata janda pada dokumen. Saat itulah fakta kematian John menjadi nyata. Tangan saya yang biasanya sibuk mengerjakan berbagai hal bagi John, kini menjadi hampa. Saya bertekad untuk menemukan tujuan hidup yang baru. Buku selalu menjadi sahabat saya, sehingga saya memutuskan untuk menulis buku. Saya merasa terkejut, namun juga sangat gembira tatkala mendapati bahwa serpihan kisah hidup saya itu diterima dan diterbitkan. Ya, kami sudah tua. Ya, kami yang sudah tua ini tahu bahwa masih ada gunung yang harus didaki,
dan satu atau dua lembah yang harus dilewati. Tetapi dengan anugerah Allah, kita dapat melakukan perbuatan yang besar. Kata siapa, hidup tak lagi berarti pada usia 83 tahun. Puji Tuhan saudara, ini kisah yang diceritakan oleh Ibu Ina C. Stray. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, ya tentu akan semakin bertambah usia, ya. Ini yang dialami oleh Ibu Ina tadi, ya, bagaimana dengan bertambahnya usia, suaminya akhirnya kena penyakit lupa, ya, sehingga bisa lupa ingatan, lupa nggak kenal anaknya, yang laki-laki, yang perempuan, bahkan juga nggak mengenali Ibu Ina sendiri sebagai istrinya. Tentu hal ini akan terasa berat, ya, buat keluarga ketika ada salah satu anggota keluarga kita sedang mengalami sakit apapun, ya. Tetapi syukur kepada Tuhan kalau Ibu Ina ini sebagai anak Tuhan, dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dia tidak mau membiarkan dirinya frustasi, mengurus suaminya, menghadapi keberadaan suaminya, ya. Tapi justru dia mengambil satu keputusan untuk dia mau menciptakan bahwa tahun itu dia harus menciptakan hari yang penuh dengan tawa, penuh dengan sukacita, sehingga dia tidak mengizinkan peristiwa atau kejadian yang mungkin bisa bikin dia kesal akan sikap suaminya, tapi justru bisa dia jadikan itu sebagai satu bahan untuk dia bisa tertawa, ya, bersukacita. Puji Tuhan saudara, mungkin juga ada di antara kita, ya, Bapak Ibu yang semakin usia lanjut, lalu entahkah suami atau istrinya menghadapi penyakit lupa seperti tadi yang dialami oleh suami Ibu Ina, ya. Mari kita mau ambil keputusan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, apapun keadaan yang kita hadapi, jangan biarkan keadaan itu menekan kehidupan kita dan menghilangkan damai sejahtera kita. Tapi kita mau belajar menyerahkan kepada Tuhan dan mengambil keputusan untuk tetap bersukacita. Karena kita tahu ketika kita menaruh harapan kita, kekuatan kita di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melalui hari-hari kita. Sungguh indah saudara, ya, bagaimana Ibu Ina akhirnya bisa mengalami ketika suaminya akan sampai kepada akhir hidupnya, bisa ingatannya pulih, ya, bahkan memberikan bunga, menyatakan cinta kepada istrinya, ya. Dan ketika akan tutup usia, dia merasakan sakit di punggung, kemudian istrinya, ya, berusaha untuk mungkin mengelus atau gimana, akhirnya si suami kepalanya disandarkan di tubuh istrinya, dan kemudian sang suami pulang ke rumah Bapa. Saat yang indah saudara, ya, sampai usia tua mereka tetap saling setia, tetap bisa saling mengasihi, dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Biar sebagai suami istri kita mau tetap menjaga kesetiaan kita satu sama lain. Apapun yang dialami oleh pasangan kita, kita mau belajar tetap setia. Dan biarlah semuanya juga menjadi kemuliaan buat Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah memampukan anak-anaknya, ya, untuk bisa melalui apapun kesulitan pergumulan dalam kehidupannya ketika mereka mempercayai Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kekuatan.
Puji Tuhan, Ibu Ina bisa melalui harinya, bahkan masa tuanya di usia yang ke-83 tahun dia masih bisa berkarya, membuat tulisan ya, kisah hidupnya bisa dibukukan. Itulah saudara, sepanjang kehidupan kita, sepanjang nafas masih Tuhan berikan kepada kita, walaupun usia kita semakin bertambah, semakin menjadi tua, tetapi kita bisa tetap berarti di dalam Tuhan. Haleluya. Biar ini memberkati kita semua, dan juga bisa memotivasi setiap pasangan dalam kehidupan rumah tangga yang mungkin saat-saat ini sedang mengalami hal-hal yang sama. Tuhan kiranya memberi kekuatan. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih buat kisah yang sudah kami dengar mengenai pengalaman Ibu Ina, bagaimana suaminya yang karena usia tua sehingga lupa ingatan. Tetapi bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Ibu Ina sehingga dia tidak membiarkan keadaan membuat dia frustasi, tapi justru dia menjadikan keadaan itu membuat dia bisa bersuka cita. Bahkan sampai suaminya meninggal ada di dalam pelukan Ibu Ina. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan sampai masa tua mereka bisa tetap menyatakan cinta mereka satu sama lain. Ajar kami juga anak-anak-Mu untuk bisa meneladani hal ini. Apapun keadaan kami saat ini, keadaan pasangan kami mungkin sedang sakit, mungkin sedang menderita, biar kami sebagai pasangan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tetap menjaga kesetiaan kami sampai maut memisahkan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk kisah yang sudah kami dengar. Kiranya ini akan memotivasi kami untuk kami terus berjalan dengan kekuatan Tuhan dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan saja yang menjadi penolong, menjadi kekuatan, penghiburan, damai sejahtera bagi kami di dalam seluruh kehidupan kami dan di sepanjang usia kehidupan kami. Biar sampai masa tua kami tetap menghasilkan buah, kami tetap berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih buat kesetiaan saudara untuk bisa mendengarkan kisah yang saya bacakan, dan kiranya saudara juga bisa like, subscribe yang belum, dan share kepada yang lain supaya kisah ini juga bisa memberkati orang lain. Terpujilah Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.